Boleh. Ya sih. Tes, satu, dua. Tes, tes, tes. Tes, satu, dua. Tunggu Junedi. Jelas. Kita kurang jelas. Tes, tes. Gimana jelas suaranya? Tes, satu, dua. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Ya mungkin tes, satu, dua. Ya mungkin bisa duduknya kita rapatkan lagi, nanti yang belakang bisa. Ya. Ibu-ibu gimana dengar suaranya di bawah? Oh, ada lagi. Boleh, boleh. Oke ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa Sallallahu alaihi wasallam. yang mana beliau adalah teladan kita, suri teladan kita, idola kita untuk bahagia hidup di dunia maupun di akhirat. Dan kita sama-sama berdoa semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat, dan semoga kita berkumpul dapat menatap wajah Rasulullah, kalau kita dapat memeluk Rasulullah. Luar biasa, mudah-mudahan. Yang saya hormati guru kita bersama, Tengku Dr. Mizat Iskandar LC LLM. Saya ini ujungnya Pak. Gak usah dibaca. Dibuat mudah. Tapi berat perjuangannya. Yang insya Allah selalu setia kepada kita untuk berbagi ilmu. Padahal beliau sedang padat hari Ahad kemarin baru balik dari Jakarta mendampingi Bu Wali Kota untuk mengambil Basnas UUD kan? Ya. Untuk Baitul Mal Kota Banda Aceh, dan hampir digeprek oleh masa demo, no? hampir ya. Nah, nanti kita ada cerita juga kalau bisa supaya pengalaman juga kan. Dan alhamdulillah begitu pulang dari Jakarta langsung ngisi pengajian subuh maghrib segala macam. Dan hari ini Ustaz Mizan sebenarnya emang dari Selasa padat jadwal saya, kata Ustaz. Kemarin Senin saya jumpa Ustaz, saya bilang tergantung Ustaz, cuma kita udah jadwalkan pekan pertama, pekan kedua jadwal Ustaz. Oh, kalau udah dijadwalkan jangan mengganggu jadwal Ustaz. Jadi luar biasa, mudah-mudahan beliau selalu sehat, selalu Allah berikan kesehatan dan dilindungi. Dan juga yang kami hormati orang tua kami, guru-guru kami, tentu yang di sini mungkin usia orang tua kami, bukan sekedar hormat, tapi memang orang tua kami. Dari usianya, karena kami anak-anak muda, ada Tengku Junedi dan sebagainya macamnya, nggak bisa saya sebut satu persatu. Dan juga kawan-kawan pengurus S3 yang telah berhadir, dan juga para penasihat, termasuk kami juga penasihat dari S3, dan insya Allah terus akan membersamai kita. Baik, pada kesempatan ini kita langsung saja, insya Allah akan membahas kajian S3 kanan. Ini yang ketiga, pekan yang ketiga ya, udah yang ketiga kita laksanakan kasih, dan mudah-mudahan terus berlanjut dan terus istiqomah. Dan mungkin untuk mempersingkat waktu kita persilakan kepada Ustaz untuk pengumuman dan kabar-kabar habis pengajian nanti kita kabarkan, karena ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Mungkin pada Ustaz kami persilakan dengan segala hormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma taharatan lin nufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma sholli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mau bahagia di dunia, caranya dengan ilmu, dan barang siapa yang mau bahagia di akhirat, caranya juga dengan ilmu. Dan bagi barang siapa saja yang mau bahagia di dunia dan akhirat, juga caranya dengan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita sudah diberikan usia panjang, kesehatan sama Allah. Salah satunya untuk kembali mempelajari ilmu sebagaimana syarat bahagia kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Dedi sebelumnya, pada malam ini kita akan mengaji kitab fikih, ya, dan kitab fikih yang kita pilih berjudul Kifayatul Akhyar. Ya, kifayah itu maknanya kasih, ya, kecukupan. Ya, Kifayatul Akhyar, bagi orang-orang yang terpilih. Nah, akhyar itu maknanya bagi orang-orang yang terpilih. Jadi minimal buku ini bekal yang cukup bagi orang-orang yang dipilih sama Allah untuk menjadi bekal perjalanan kita menuju kepada Allah. Yang menuju kepada Allah, kalau dalam Al-Quran diilustrasikan sebagai perjalanan yang sangat panjang dan tidak ada pintu untuk kembali. Nah, sekali kita mati, tidak akan pernah hidup untuk kedua kali. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian selama masih hidup di dunia, sebelum nanti kembali ke akhirat. Dan kalau ditanya sebaik-baik bekal yang kita siapkan untuk kehidupan akhirat itu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab at-taqwa. Ya, maka dalam ayat tadi Allah menyebut wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian semua
Karena sebaik-baik kalian bekal buat pulang ke negeri akhirat itu adalah takwa. Terinspirasi dari itu pengarang kitab Kifayatul Akhyar. Nama beliau Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad bin Abdillah Al-Husni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau menamakan kitab fikihnya Kifayatul Akhyar. Bekal yang cukup bagi orang-orang terpilih yang mau mempelajari ilmu syariat, mau mempelajari ilmu agama. Dan kitab Kifayatul Akhyar ini sebenarnya kitab syarah, ya. Kitab yang mengelaborasi satu kitab kecil yang disebut dengan Ghayatul Ikhtisar. Ghayatul Ikhtisar itu maknanya puncaknya ringkas. Jadi kitab fikih Syafi'i yang paling pendek, yang paling kecil, disebut judulnya itu Ghayatul Ikhtisar, karya Imam Abu Syuja. Kalau orang Aceh sering juga menyebutnya dengan istilah matan takrib atau matan Abi Syuja. Nah, itu kitab kecil sekali, tipis, 178 halaman. Maka kitab Kifayatul Akhyar ini judul lengkapnya Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghayatil Ikhtisar. Kitab Kifayatul Akhyar, bekal yang cukup bagi orang-orang terpilih dalam mengurai kalimat-kalimat yang ditulis oleh Imam Abi Syuja di dalam kitab Ghayatul Ikhtisar. Ya. Jadi karena nama pengajian kita Kasib, ya saya cari ini kitab yang mirip-mirip dengan Kasib apa. Kalau Kang Asep itu Kasep. Kasep itu artinya ganteng ya dalam bahasa Sunda. Ya, jadi insya Allah mulai pada malam ini dan seterusnya kita akan coba mengaji kitab fikih ya dengan kitab Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghayatil Ikhtisar karya Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Husni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Dan ini malam pertama kita baca kitab Kifayatul Akhyar, maka kita baca muqaddimah daripada kitab, ya. Belum masuk kepada materi fikih. Tapi di dalam muqaddimah ini kita banyak sekali mendapatkan pelajaran dan motivasi dari Imam Abu Bakar bin Muhammad Al-Husni tentang pentingnya menuntut ilmu syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah menjadi kebiasaan para ulama mengambil berkah dengan sabdanya Nabi. Kullu amrin fi balin la yubda fihi bi bismillah fahuwa abtar. Semua perkara baik kalau tidak dimulai dengan basmalah maka hilang keberkahannya. Nah, maka para ulama pun mengarang kitab dengan bismillah. Ya, bahkan Nabiullah Sulaiman kalau kita baca dalam surat An-Naml, suratnya kepada Ratu Balqis dimulai juga dengan bismillah. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Begitu juga murasalatun Nabi, surat menyuratnya Rasulullah kepada Raja Mesir Mauqawqis, kepada Raja Persia Kisra Yazdarjid, kepada Raja Romawi Kaisar Heraklius. Semua surat menyuratnya Nabi itu dimulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabun min Muhammadin Rasulillah. Aslim taslam yu'tikallahu ajran marratain. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini surat berasal dari Muhammad utusannya Allah. Aslim taslam, berislamlah kalian, selamat kalian dunia dan akhirat. Yu'tikallahu ajran marratain. Dan Allah akan memberi pahala 2 kali lipat. Kalau ada orang yang mau meninggalkan agama nenek moyangnya dan convert menjadi orang yang beragama Islam. Ya. Nah, maka oleh sebab itu jangan pernah, ini pelajaran pertama dari baca kitab ini,
perkara apapun yang baik harus dimulai dengan baca basmalah. Ya, ambil berkahnya dengan baca bismillah. Wa bihi nasta'inu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim. Dan dengan namanya Allah itulah kita minta kepada Allah pertolongan. Wa bihi nasta'in. Dengan apa kita minta pertolongan? Ya dengan nama Allah, kan gitu. Ada ayat dalam surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berkata, walillahil asmaul husna. Allah itu punya nama-nama yang baik yang disebut dengan asmaul husna. Maka kemudian Allah berkata, fad'uuhu biha. Ya, berdoalah, memintalah apapun yang kalian minta kepada Allah dengan menggunakan perantara asmaul husna. Dalam basmalah itu 3 loh nama Allah ya. Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Ya, maka wajar di sini pengarang kitab Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husni mengatakan setelah basmalah wabihi nasta'in. Dengan kalimat basmalah itulah kita minta pertolongan segala-galanya kepada Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim. Kemudian jangan pernah lupa bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya ibadah dalam agama kita, yang mana sebelum Allah memerintahkan kita melakukannya, Allah dan para malaikat sudah terlebih dahulu mengerjakan apa yang Ia perintahkan kepada kita. Apa itu? Salawat. Allah perintahkan kita sholat, Allah tidak sholat. Allah perintahkan kita berbakti kepada orang tua, boro-boro berbakti. Allah itu lam yalid walam yulad, tidak punya anak dan tidak diperanak. Allah mewajibkan kita naik haji, tapi Allah Subhanahu wa taala dan malaikat tidak pernah itu naik haji. Tapi pada saat Allah Subhanahu wa taala minta kita untuk bersalawat kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman terlebih dahulu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, itu jadi jangan pernah bosan-bosan bersalawat dengan Rasulullah sirran au jahron, baik pelan maupun rame-rame dengan suara nyaring. Apalagi udah bulan Maulid ya. Nah, ini saya satu-satunya yang bisa maksa-maksa saya itu Ustadz Olia. Jumat ini dipaksa di Todok. Awas kalau nggak mau ceramah Maulid di musala saya. Itu Ustadz Olia. Jadi ceramah Maulid tanggal 12 Rabiul Awal pagi itu di musala apa namanya Ustadz? Musala Musafir. Musala Musafir. Ya, jadi beliau todong saya. Awas kalau nggak mau nggak bayar nanti SPPD. Berat itu ancaman. Ya. Dan salawat kepada Rasulullah tidak sah kalau tidak juga bersalawat kepada pertama keluarganya Rasulullah. Nah, ini jangan bilang kita anti Ahlul Bait, enggak. Bukti kita sangat mencintai Ahlul Bait apa? Salawat tidak sah kalau hanya nama Nabi, tidak melibatkan wa ala ali, tidak melibatkan keluarga besarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam Al-Qur'an itu ada ayat, Qul la as'alukum alaihi ajra ya mawaddata fil qurba. Katakanlah Muhammad kepada umatmu. Nah, itu perintah Allah, disuruh sampaikan. Hari ini saya sampaikan apa yang disuruh sama Allah. La as'alukum alaihi ajra. Saya tidak minta upah saat mengajak kalian ke Islam. Nah, Rasulullah diperintahkan untuk mengucapkan itu kepada para sahabat, kepada umat. Illa mawaddata fil qurba. Kecuali yang diminta itu apa? Kita mencintai ahlul baitnya Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka nggak boleh selawat tanpa melibatkan wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak di luar sholat, apalagi di dalam sholat kan ada namanya, dalam sholat itu namanya salawat Ibrahimiyah namanya ya. Saat kita tasyahud pertama, tasyahud kedua kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Itu yang pertama, ahlul baitnya Rasulullah. Yang kedua, wa sahbihi wasallim, para sahabatnya Nabi. Ya. Allah bilang dalam Al-Qur'an ya, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radhu'an. Siapa saja yang masuk ke dalam agama Islam dari kalangan para sahabat Nabi, baik dari muhajirin dan ansor, dan kita hari ini yang mengikuti langkahnya mereka, radhiyallahu anhum wa radhu'an. Allah ridha kepada kita semua. Maka akidah yang benar itu bukan akidah Ahlussunnah, tapi wajib pakai wal jamaah. Kalau Ahlussunnah aja nanti jenggotan, cingkrangan, tapi suka bid'ah kan orang. Ya, itu Ahlussunnah aja. Tapi kalau wal jamaah, jenggotnya boleh panjang, boleh enggak. Yang panjang jenggot tidak membid'ahkan, yang pendek jenggot hari ini saman, jenggotnya enggak lumayan panjang. Sengaja berani ngomong ini karena ada jenggot. Ya, kalau nggak ada jenggot kalah nanti sama Ustadz Olia. Jenggotnya lebih panjang dari saya. Ya. Nah, jadi yang benar itu bukan Ahlussunnah, tapi Ahlussunnah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hal-hal tertentu kita nggak bisa Nabi. Percaya nggak? Nggak semua Nabi itu boleh diikut. Contoh, Nabi itu istrinya berapa? Boleh Bang Willy nikah lebih dari 4? Nggak boleh, apalagi ada ibu itu. Kalau kita itu paling kencang itu 4 kalau berani. Kalau berani. Tapi minta maaf itu lebih mudah daripada minta izin. Kerjakan dulu. Nanti kalau udah ketahuan, maaf. Ya kan gitu. Nabi itu 9 istrinya. Kita enggak boleh ikut Nabi. Nabi Muhammad waktu naik khutbah mimbar Jumat itu baca doa, kan rukun khutbah Jumat salah satunya baca doa. Allahumma firlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un. Bang Dedi ketika ngomong poligami datang dia. Tadi enggak datang. Muncul langsung ke permukaan. Mana Bang Dedi? Mari, silakan Bang Dedi. Aman ya. Jadi Nabi Muhammad waktu baca doa itu angkat tangan. Beliau cuma tunjuk isyarat gini. Allahumma firli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Datang kelompok Ahlussunnah yang enggak pakai jamaah, enggak angkat, enggak baca doa, enggak aminkan dan enggak angkat tangan. Alasannya apa? Ikut Nabi. Anda benar kalau posisinya sebagai khotib. Tapi kalau maktum yang mendengar khutbah, jangan ikut sunnahnya Nabi, ikut sunnahnya sahabat Nabi. Nabi mendengar Rasulullah baca, ya Allah ma'firlil muslimin wal muslimat, pada angkat tangan semua, pada mengaminkan semua. Nah, kan sering tuh lihat orang waktu sholat Jumat itu nggak angkat tangan, itu gara-gara sunnah, tidak pakai wal jamaah. Nah, wajib pakai wal jamaah. Jadi wal jamaah, alhamdulillah. Insyaallah aman berarti. Jadi sebagian
itu kan nggak ada hadisnya, Nabi nggak angkat tangan. Benar kalau posisinya sebagai khotib. Tapi kalau kita posisinya sebagai makhtub, orang yang dengar khotbah, angkat tanganlah. Contoh kita itu bukan Nabi, tapi para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru dua. Kalau kita ulas nanti nggak jadi ngaji kita ya. Asik bahas itu aja. Nah, itu contohnya. Summa mabadu. Nah, itu sunnahnya Nabi menutup khutbahnya, pengantarnya selalu dengan kata amma ba'du. Fa'innal anfusa zakiyah at-talibah lil maratibil aliyah. Ya, manusia itu jiwa dasar kan suci, ya. Maka disebut di sini fa innal anfusa az-zakiyah. Nah, anfus itu jamak dari nufus atau nafsun, ya. Nah, kalau dalam ilmu tasawuf jiwa itu jadi tiga. Nafsul amarah, nafsul lawamah, nafsul mutmainnah. Ada tiga jiwa manusia. Tapi dasarnya jiwa manusia itu lahirnya bawaannya suci, bersih. Setting pabrik kita itu nggak jahat. Kita itu baik, lahir dalam keadaan bening, dalam keadaan fitrah. Persis seperti yang disabdakan oleh Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua kita itu lahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, yuhawidanahu, yang membuat dia jadi Yahudi, au yunassiranahu, atau yang membuat dia jadi Nasrani, au yumajjisanahu, atau yang membuat dia jadi Majusi, ya. At-talibatu lil maratibil aliyah. Nah, jiwa yang bening ini, jiwa yang bersih ini, selalu dia berusaha mencari nilai-nilai luhur dalam kehidupan. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca kitabnya Imam Ibnu Khaldun, judulnya Al-Muqaddimah. Kata beliau di dalam kitab Muqaddimah, amar ma'ruf itu semua orang senang. Jahat pun cari orang yang jujur untuk jaga duit dia, kan gitu. Preman itu bendaharanya pasti orang yang bisa dipercaya. Ya. Maka amar ma'ruf itu tidak ada syarat. Ngajak orang, ini kan kita amar ma'ruf nih, ngajak orang kepada kebaikan itu tidak ada syarat. Nah, diganggu. Ada di situ pusat prostitusi, judi online, misalnya. Datang kita nahi mungkar, terganggu nggak bisnisnya? Maka ada syarat itu, nggak boleh sembarangan orang nahi mungkar. Nah, kalau amar ma'ruf semua orang boleh, nahi mungkar hanya orang-orang seperti Habib Rizik yang boleh. Ini karena baru pulang dari markas FPI kemarin. Ada 3 syaratnya kalau dalam kitab Muqaddimah itu. Kalau nggak ada salah satu dari 3 itu lebih baik nggak usah pakai nahi mungkar, amar ma'ruf aja. Apa itu? Yang pertama, ilmunya cukup. Nah, kalau ilmunya cetek, nggak usah. Nah, kalau kita tamatan SD nahi mungkar, itu apes kita dibandingkan orang yang berpendidikan tinggi. Kan gitu. Yang kedua, kita harus berasal dari keluarga terpandang. Wa ma arsalna nabiyyan wala rasulan illa min naqbati qaumih. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi ataupun para rasul kecuali berasal dari kalangan bangsawan dari kaum itu. Nah, Nabiullah Hud itu pernah diomongin sama kaumnya, walaulah rahtuka larajamnak. Hud, kalau bukan memandang keluargamu bangsawan, kami sudah rajam. Tapi kan mikir-mikir kan. Coba lihat sahabat Nabi, Bilal bin Rabah disiksa, Sumayyah disiksa, Ammar bin Yasar disiksa, Yasar disiksa, semua sahabat Nabi disiksa. Nabi Muhammad pernah disiksa nggak sama orang Quraisy? Nggak pernah. Kenapa? Mau siksa Nabi? Ingat, kakeknya Nabi itu Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib? Siapa mereka? Kan gitu. Orang yang paling berjasa kepada masyarakat Quraisy itu Abdul Muthalib.
Datuknya Nabi lagi Hashim namanya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf, itu pemimpin Quraisy semua itu. Sungkan mereka untuk menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka Habib Rizik boleh. Kenapa? Habaib. Nah, itu dia syarat kedua. Jadi yang hidung-hidungnya pesek jangan. Iya, itu syarat yang kedua, ada ilmunya. Yang kedua, harus berasal dari keluarga terpandang atau punya masa yang luas. Nah, kalau nggak ada masa, kita sendiri hancur kita. Yang ada masa aja kayak Habib Rizik hancur. Apalagi kalau kita nggak ada kelompok, nggak ada ormas, nggak ada organisasi, hancur. Itu sudah, itu Imam Ibnu Khaldun kan ngarang kitab Muqaddimah abad 14. Sudah diprediksi seperti benar. Coba main nahi mungkar sekarang, ilmu nggak punya, masa juga nggak ada, bukan juga dari keluarga terpandang, habislah kita. Ya, hancur sehancur-hancurnya. Ya. Orang yang punya 3 itu aja masih bisa hancur. Nah, tapi kalau amar ma'ruf aman. Nah, kita ini termasuk dalam koridor amar ma'ruf, nahi mungkarnya ya, bersyarat dia. Ya, kenapa gitu? Karena jiwa manusia itu at-talibatu lil maratibil aliyah. Dia selalu mencari untuk naik derajat ke tingkat yang lebih tinggi. Ada manusia yang mau gitu-gitu aja. Baik di dunia maupun di akhirat, kan dia mau berkembang kan? Terus dia mau berkembang tiap hari. Walam tazalu da'abu fi tahsilil ulumi asyar'iyyati jumlatuha ma'rifatul furu' fiqhiyah. Nah, manusia menyadari untuk berkembang itu dia butuh ilmu. Kalau ilmu akhirat, ya fi tahsilil ulumi syar'iyyah, yang dia butuhkan adalah ilmu-ilmu syariat. Ya, kalau dia mau berkembang menjadi orang baik, menjadi orang soleh di akhirat nanti, ya berarti ilmu-ilmu syariat yang dia cari. Wa min jumlatiha ma'rifatul furu'il fiqhiyah. Di antara ilmu-ilmu syariat yang diwajibkan untuk kita ketahui itu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fikih, tata cara ibadah, tata cara muamalah, tata cara membina rumah tangga, tata cara jinayah, hudud, dan takzir. Jadi fikih itu dibagi menjadi 4 kuadran pembahasan, disebut dengan rubuk. Bab fikih itu cuma 4 aja besarnya. Yang pertama ibadah, rubuk yang pertama, kuadran yang pertama. Isinya mulai dari taharah di situ, sholat di situ, puasa di situ, zakat di situ, haji dan umrah di situ. Sudah selesai, masuk nanti kuadran yang kedua namanya muamalah, jual beli, sewa menyewa, akad mudharabah, murabahah, musyarakah, muzaraah, wadi'ah, semua dibahas di kuadran yang kedua, muamalah. Yang ketiga ahkamul usrah, atau juga sering disebut dengan ahwalus syakhsiyah, bagaimana khitbah, cara meminang anak jadi seorang gimana. Kalau sudah pernah sekali meminang untuk kedua kali bagaimana. Nah, kemudian menikah, bagaimana cara menikah yang sah. Kemudian talak itu pembagiannya banyak, ada talak raj'i, ada talak bain, ada talak bain kubro, ada talak bain sughra, ada khulu, ada fasah, ada li'an, ada dihar. Nah, itu beda-beda antara satu dengan yang lain. Kemudian berkaitan dengan ahkamul mawaris atau ilmu faraid, berkaitan dengan wasiat, berkaitan dengan hibah, berkaitan dengan hadiah. Kita aja masih tukar-tukar itu. Apa bedanya hadiah, hibah, zakat, infak, sedekah? Masih banyak yang tukar-tukar kita dalam memahaminya. Itu nanti dibahas semua di dalam babnya itu. Dan yang terakhir masalah jinayah, pembagiannya 2, hudud dan takzir. Hudud itu apa? Uqbatun
syar'iyyatun muqaddaratun syar'an. Setiap hukuman yang sudah ditentukan kadar ukurannya baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi itu namanya hudud. Contoh, penzina yang belum nikah, kata Allah, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidatin minhuma mi'ata jaldah. 100 kali sudah ditentukan kan hukumannya, itu namanya hudud. Yang mencuri, wasariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma, potong tangannya, sudah ditentukan sama Allah. Nah, itu namanya hudud. Takzir, hukuman yang tidak ditentukan sama Allah tapi diputuskan sama hakim. Nah, itu namanya takzir. Uqubatun muqaddaratun, uqubatun ghairu muqaddaratin syar'an. Di dalam definisinya seperti itu. Itu bab fikih cuma ngomong 4 itu saja. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di anna biha tandafi'u wasawisu syayatiniyah. Dengan kita punya ilmu ini, kita mampu menolak berbagai macam godaan syaitan kepada kita. Orang yang punya ilmu itu nggak gampang digoda sama syaitan. Yang paling contoh mudah lah. Pernah Bapak Ibu sholat, tiba-tiba lupa rakaatnya berapa? Itu kan sudah ada hadis Nabi. Atau lagi sholat, kita ini ragu-ragu, ini buang angin apa enggak? Kayaknya ada yang keluar tadi dari lubang pantat kita. Pernah enggak alami itu? Ragu-ragu kan? Nah, gimana cara menghadapinya? Orang yang enggak punya ilmu pasti terus ragu-ragu. Tapi orang yang punya ilmu ada pendoman untuk dia memutuskan sikap. Idza shalla ahadakum wasyakka fi batnihi, kata Nabi. Jika kalian sholat, kemudian perut kalian merasa masuk angin, ada yang muter-muter, fala yansarif min sholatih, jangan pernah sesekali keluar dari sholatnya, hatta yas'a sautan aw yajida rihan, sampai dia dengar suara atau mendapati bau. Karena sholat kita kan dalam keadaan taharah, nggak mungkin kan kita sholat nggak berwudu. Hukum asalnya apa? Kita dalam keadaan suci. Sedangkan keluar angin itu kan ragu-ragu. Al-yakin la yazalu bisyak, keyakinan keadaan kita suci tidak bisa digugurkan dengan ragu-ragu, kecuali kalau kita dengar ada bunyi atau ada bau. Ya, kentut yang paling berbahaya itu kentut yang nggak ada bau, itu bahaya betul. Bisa memunculkan banyak fitnah. Ini siapa yang punya ini kan gitu. Dulu di zaman Nabi kan sering gitu. Ada sahabat dalam satu pengajian antara sholat maghrib dan isya, tiba-tiba di majelis itu ada bau yang menyengat. Tiba-tiba azan sholat isya, tidak ada yang bangun memperbarui wudhu. Nabi Muhammad bilang, semua kita sekarang wudhu, semua ulang wudhunya. Untuk menutupi aib orang yang kentut tadi. Kalau dia cuma berwudhu, ya kamu nyata yang punya tadi. Ya segitunya Nabi ya dalam menutup aib sesama muslim ya. Kita juga harus berkomitmen seperti itu. Nah, maka orang yang berilmu itu tidak ragu-ragu dia. Dia yakin betul yang sikap dilakukan itu sudah ada backup-nya, sudah sesuai dengan koridor ilmunya. Wa tasihul muamalatu wal ibadatu al-mardiyah. Maka dengan ilmu itu pula sahlah berbagai macam bentuk muamalah kita, jual beli kita, sewa menyewa kita. Wal ibadatul mardiyah, dan ibadah kita pun diridhoi sama Allah. Kenapa? Karena syarat ilmu. Gimana kita mau sholat kita itu tidak sesuai dengan tuntunan. Gimana kita mau wudhu kita itu ternyata juga tidak sesuai tuntunan. Pernah sekali waktu saya bawa jamaah haji tahun 2022, waktu saya jadi tugas haji. Ada jamaah kita itu, sa'i dari Safa dan Marwah itu. Kalau kita kan hitungannya Safa Marwah sekali, Marwah Safa 2 kali. Jadi mulainya di Safa, berakhirnya itu wajib di Bukit Marwah. Nah, saudara kita itu dia hitungannya Safa Marwah, Marwah Safa sekali. Jadi dia sa'inya itu 14 kali putaran.
Itu kan tidak sesuai dengan tuntunan. Ada lagi orang, biasanya itu orang yang ngamalkan ilmu hitam. Ya. Tawaf kita kan berlawanan arah jarum jam. Kalau dia searah dengan jarum jam. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan mudah terpesona dengan orang yang rajin ibadah. Karena salah satu cara ilmu hitam itu duduk dalam diri seseorang apa? Dia ibadah, tapi dengan cara yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Nah, saya waktu di Mesir punya teman orang Banten. Banten itu kan terkenal dengan jawaranya. Ilmu pengasihan itu tahu nggak caranya gimana? Sholat tahajud, tapi jangan berwudu, jangan pakai baju, jangan pakai celana telanjang bulat. Sholat tahajud, taruh foto orang yang kita sukai di depan itu, di tempat kita sujud. Baca ayat-ayatnya, nggak usah saya bilang bahaya. Bahaya tuh kalau ayatnya. Itu cara ilmu pengasih itu. Ilmu pengasih itu. Ilmu hitam itu kan sholat. Ya, tapi dengan bertentangan syariat. Enggak sesuai dengan ilmu. Ilmu sakti mandraguna punya tonjokan itu kalau bahasa Aceh ilmu gayung namanya. Nah, gayung itu bukan gayung, bukan. Gayung itu pukul dari arah jauh, kelihatan orangnya baik-baik aja, tapi jeruan dalamnya itu hancur. Jantungnya hancur, limpahnya hancur semua itu jeruan dalamnya. Nah, itu ilmu gayung itu. Kalau yang paling gampang itu ada orang yang punya ilmu gayung, Bang Willy misalnya jual jus semangka, suruh gayungkan sama dia. Jadi dagingnya hancur, jadi jus, jadi nggak usah blender. Digayungkan aja itu kan, tinggal belah udah cair, jadi jus. Itu ilmu gayung. Pakai ayat Al-Quran itu mantranya itu. Wa idza batastum jabbarin ayat Al-Quran. Tapi dibaca sungsang. Sungsang tahu? Nah, cara bacanya nggak usah saya ajari, bahaya. Dibaca sungsang itu ilmu gayung itu. Ayatnya tadi dalam Al-Quran. Nah, kayak ilmu pengasih itu, sholat tahajud wajib baca surat Yusuf itu. Saat Zulaikha menggoda Yusuf, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Tapi ayatnya dibaca sungsang. Nah, gimana cara bacanya? Jangan tanyakan saya, bahaya. Nah, jadi setiap cara yang tidak sesuai dengan syariat pasti datangnya yang lain. Nah, maka ilmu itu harus sesuai dengan tuntunan. Ya, kalau kata kita dulu belajar di Mesir, harus jelas sanatnya ilmunya. Maka harus dengan kitab. Jangan dia nyerocos saja, sumbernya dari mana nggak jelas. Itu tidak boleh. Ilmu itu harus berdasarkan bimbingan. Ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk malam ini sebagai pembacaan muqaddimah dari kitab Kifayatul Akhyar. Ada waktu sebelum jam 10 berapa menit, ada 30 menit lagi, mungkin kita berikan kesempatan yang lebih luas kepada Bapak Ibu jamaah pengajian untuk bertanya ataupun berdiskusi jika ada hal yang mau ditanyakan. Saya persilakan. Terima kasih kepada Ustaz yang sudah menyampaikan. Berarti belum masuk ke isinya, Pak? Masih belum. Ya. Jadi silakan kepada jamaah untuk yang ingin ditanyakan atau yang ingin didiskusikan terkait masalah fikih, terkait yang tadi dibahas ataupun yang mungkin terganjal di hati. Boleh. Silakan. Ada yang terganjal di hati boleh, terganjal dompetnya nggak boleh. Tapi ada betul mas solusinya. Itu Saulia nanti. Sengaja saya bawa Saulia. Ada modal usaha. Betul mas sudah munculkan modal usaha. Kalau memang juga ada yang punya ini kan. Boleh. Usaha bisa usaha. Sangat boleh. Sangat bisa. Silakan, mungkin ada yang ingin didiskusikan, silakan. Dari ibu-ibunya juga boleh.
Pakai kasih. Silakan. Mic-nya biar situ aja. Ya. Kan sifat lintas dalam pikiran saya kita seorang atau sebagai yang ini bagaimana menjaga hati jiwa kita dari sifat manusia merasa diri ini baik, cepat puas, bahkan mungkin sampai sempurna. Demikian Ustaz, terima kasih. Oh, jawab terus. Atau sekalian Mungkin ada lagi langsung biar sekalian. supaya efisiensi. Ada? Kalau nggak ada mungkin dijawab oleh Ustaz. Godaan untuk merasa diri paling baik itu pasti muncul saat kita punya kelebihan. Saat kita punya kekurangan, perasaan itu nggak akan muncul. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada jilid ketiga disebut dengan jilid Al-Muhlikat, Babul Muhlikat. Bab sifat-sifat yang bisa membinasakan kita manusia. Salah satunya hasad. Hasad itu bahasa Acehnya kueh. Bahasa Indonesianya dengki. Dan sifat kueh itu sifat wajib di antara para ulama. Orang awam itu nggak duduk sifat kueh. Kenapa? Apanya yang harus dia dengki? Sama-sama awam, tak punya kelebihan. Tapi kan ulama itu kelebihannya banyak. Ya kan? Nah, sesama ulama itu sifat kueh itu ada. Saling sikut menyikut, dengki mendengki, itu ada. Kenapa? Ada banyak kelebihan. Dan itu diwanti-wanti betul sama Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Saat orang punya banyak kelebihan, disitulah muncul perasaan diri hebat. Dan itulah para nabi ditegur berulang kali saat perasaan itu muncul dalam dirinya. Supaya mereka tetap rendah hati, tawadu, bicara tidak tinggi, ya, jangan sok jagoan di depan para pengikutnya. Nabi Muhammad itu diperintahkan sama Allah, waqfid janahaka. Itu kan saat Nabi Muhammad naluri manusiawi. Nabi Muhammad pernah punya pikiran, ini kayaknya kalau pengikut saya ini orang-orang rakyat jelata, kapan Islam ini besar kan gitu. Ini kalau jamaah kasib ini semuanya hartawan, ada Crazy Rich satu orang, Syahroni, itu cepat ini naik nih jamaah ini. Tapi kan jamaah kita nggak cepat berkembang, kenapa? Rakyat jelata kita. Nabi Muhammad sempat kepikiran, ini kayaknya Islam ini cepat berkembang kalau yang Islamnya seperti Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab. Maka Rasulullah intensitas dakwahnya kepada awam ini dikurangi. Beliau lebih fokus kepada bangsawan. Ditegur sama Allah. Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Muhammad, tetap bersikap rendah hati kepada pengikutmu dari kalangan kaum mukminin, siapapun dia. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Dalam kesempatan itu kan terjadi berulang kali. Yang paling sering dikasih contoh sama balik kita itu cerita Abdullah bin Umi Maktum kan. Saat Nabi lagi berdakwah sama bangsawan Quraisy, datang Abdullah bin Umi Maktum, cacat, orang disabilitas, orang yang berkebutuhan khusus, nanya fatwa kepada Rasulullah.
Nggak di-open sama Nabi. Nabi Muhammad lebih open bangsawan ini. Kan itu ditegur sama Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu yang paling populer. Tapi sebenarnya kalau kita baca dalam Al-Quran, berulang kali Nabi kena tegur. Tadi yang kedua contohnya. Wafid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Yang kedua. Yang ketiga, Nabi Muhammad juga pernah dinasehati sama Allah. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Itu Nabi Muhammad pernah. Dalam satu kan Nabi disuruh ajak musyawarah. Wasyawirhum fil ard wa amruhum syura bainahum. Nabi Muhammad tidak pernah mengambil satu keputusan strategis mengenai urusan hidup orang banyak kecuali setelah bermusyawarah. Pernah sekali waktu dalam musyawarah, biasalah silang pendapat dalam musyawarah kan satu keniscayaan. Kalau kata orang Padang itu, api baru menyala kalau tungku sudah bersilang. Kalau tungku tidak bersilang, api enggak pernah menyala. Ya. Nah, kali waktu Nabi Muhammad suaranya meninggi. Karena ada orang yang berbeda pendapat dengan beliau. Tinggi suaranya Nabi. Setengah membentak. Ditegur sama Allah. Ya, tinggi suara itu kenapa? Karena merasa diri kan kayaknya lebih hebat, lebih dominan, lebih otoritas daripada orang lain. Ditegur sama Allah. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Maka dengan rahmat yang Allah curahkan kepadamu Muhammad, berlakulah lemah lembut kepada pengikut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau kamu itu kasar, keras hatimu, sahabat-sahabatmu itu akan berpaling semua dari lan faddu min haulik. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka kalau mereka ada salah. Wastaghfir lahum, kalau perlu kamu yang minta ampun terhadap dosa-dosa mereka. Wasyawirhum fil amr, ajaklah mereka selalu bermusyawarah. Walaupun silang pendapat terjadi dalam musyawarah, itu keniscayaan. Nah, maka kenapa kita disuruh hadiri khutbah Jumat ya, untuk dapat dengar nasihat. Kadang-kadang Jumat pun nggak cukup kan? Harus ikut pengajian. Dengan itu ada yang negur kita, ada yang kasih kita peringatan. Yang bahaya itu justru orang-orang seperti saya. Yang kayaknya ngomong untuk orang diri sendiri nggak pernah kena kan gitu. Nah, maka di akhir kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali itu bilang apa? Kitab Ihya ini baiknya baca untuk diri sendiri, bukan untuk dibacakan orang lain. Misalnya saya ngaji kitab Ihya kayak di Masjid Baitul Musyahadah atau di Masjid An-Nur Imasin kadang itu saya baca kitab Ihya. Seolah-olah yang saya sampaikan itu bukan untuk saya kan? Buat untuk jamaah kan? Ya, jadi saya nggak pernah kena objek nasihat. Gitu. Yang kena jamaah selalu yang ngambil manfaat. Itu yang bahayanya. Maka tadi ya, penyakit merasa diri hebat itu paling mudah kena serang siapa? Ulama, orang yang punya banyak kelebihan. Nah, maka nggak usah jadi ulama lah. Jadi orang awam itu enak sekali. Nah, maka ulama-ulama itu mereka selalu mengawamkan diri mereka. Itu strategi ulama untuk tidak kena merasa diri hebat. Tazkiyatun nafsi namanya ya. Fala tuzakku anfusakum, jangan merasa diri hebat. Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala dalam surat Kahfi itu. Muhammad, mau enggak aku beritahu kamu siapa orang yang paling merugi dalam melakukan amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka yang punya banyak amalan dalam kehidupan dunia dan mereka menduga diri mereka lah yang paling bagus dalam mengamalkannya. Sholat saya yang paling benar, yang lain bid'ah semua sholatnya. Ya kan? Doa saya yang paling mustajab, yang lain tidak sesuai hadis Nabi. Itu kalangan yang punya banyak lebih. Maka coba lihat ulama-ulama salaf itu, mereka selalu mengawamkan diri. Nah, Nabi Muhammad itu mengawamkan diri. Jalan Nabi 5 orang, kita tidak tahu yang mana Nabi, yang mana sahabat.
Kalau sekarang ada 5 orang santri, 1 tengku, tahu nggak yang mana tengku, yang mana santri? Nabi Muhammad hijrah itu kan, hijrah ke Madinah, kan naik onta berdua sama Abu Bakar, disambut sama kaum Ansar dengan rapai, dengan rebana itu, Motala al-badru alaina salawat badar. Mereka bingung ini, yang mana Muhammad, yang mana Abu Bakar. Sampai kemudian Abu Bakar ngambil ridanya, mayungi Nabi. Disitulah orang-orang Madinah tahu depan ternyata Muhammad. Baru mereka mendendangkan salawat badar. Tola al-badru. Nah, itu Nabi kita Muhammad. Mengawamkan diri. Itu juga Rasulullah dulu duduknya sama rata, sama tinggi, sama rata dengan para sahabat. Sampai jamaah pengajian Nabi makin membludak. Maka ada sahabat yang mengusulkan untuk dibuatkan tempat duduk yang tinggi agar suaranya Nabi terdengar sama orang. Itu baru disetujui sama Rasulullah. Pernah juga Nabi Muhammad datang ke rumah sahabat Keduri, tasyakuran rumah. Rakyat jelata, sahabat biasa, bukan bangsawan. Dia merasa sangat senang. Begitu senangnya dia ketika melihat Nabi, kan rakyat jelata itu kayak grogi sendiri. Apa kata Rasulullah? Tamahal ya fulan. Kau tenang dirimu, hai fulan. Innama ana benum ra'atin min Quraisy. Inilah stu kamalakin. Saya ini bukan raja. Innama ana mra'atun min Quraisy. Saya ini cuma anak laki-laki dari seorang wanita Quraisy. Kana ta'kulul kadib, yang sehari-harinya cuma makan daging kering, sama kayak kalian, makan daging kering. Makanan rakyat, kalau kata orang Aceh Raya, si balu. Tahu si balu? Orang Aceh Raya itu kalau mau puasa biasanya daging dijemur ya, untuk makan sahur. Nabi Muhammad tidak mau diistimewakan lebih. Kenapa? Takut penyakit hati tadi, merasa diri hebat, merasa diri. Jadi penampilan Nabi sama seperti penampilan khalayak pada umumnya. Nah, maka ada jamaah yang nanya, Ustadz, nggak pernah lihat Ustadz pakai gamis. Saya banyak gamis, ada 20 lebih gamis. Tapi saya mau bilisani qaumi. Saya mau nampak seperti cita rasa kaum saya. Kaum saya ini orang Aceh kan pakainya peci, kopiahan, sarungan, kokoan kan gitu kan. Bahkan kalau ada ceramah sekali Pak Irwandi kenal, yang pengurus BBC itu. Pak Irwandi itu kan pakaiannya necis. Pakai jubah ya kan, pakai peci, kadang-kadang taruh rida, sorban. Pernah saya kena jadwal ceramah sekali waktu di daerah Selimo. Kan nggak mungkin beliau yang nyetir mobil, beliau lebih tua dari saya, nyetir mobil. Ketika turun datang panitia, parkir mobil sana Pak, sana parkir. Siap. Siap. Dikira tengah beliau. Ya, enggak apa-apa. Itu kan cara kita mengawamkan diri. Enggak boleh nampak menonjol. Karena ketika nampak menonjol, disitulah merasa diri hebat, merasa diri paling ini, paling itu. Justru itu akan merusak amal-amal kita, keikhlasan kita. Seperti itu. Ya, caranya seperti itu. Silakan. Ya, silakan mungkin Bang Jan dan yang lainnya masih di bawah boleh naik ke atas, biasa di depan lagi. Mungkin yang masih di bawah boleh naik ke atas yang bawah ya. Ya silakan lanjut, masih ada waktu mungkin untuk kita diskusi, menanyakan mungkin ada hal-hal yang ragu dalam keseharian kita. Sebenarnya banyak kali masalah dalam kehidupan kita, mungkin bingung mau tanya yang mana, Ustaz. Mau nanya dari mana bingung gitu kan. Ya silakan. Ada lagi? Ada? Ya silakan. Kalau ada silakan. Silakan. Silakan Ustaz Reza. Terima kasih saya kesempatan ini. Saya bertanya, saya selaku orang yang sedang belajar untuk menjadi sebelumnya bukan kawan yang lainnya. Semakin saya belajar mendapat ilmu, begitu diamalkan, sebenarnya
ini lupa gitu Ustaz. Sering lupanya gitu. Padahal dia baru satu dunia nih, harus sabar misalnya. Tiba-tiba begitu di lapangan kejadian lupa karena sabar hilang gitu. Mungkin mulai apa pencerahan buat saya yang ini ilmu yang didapat juga bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu Ustaz. Terima kasih. Lupa di sini berarti ilmu sehari-hari ya, sifat seperti sabar, syukur. Karena beda lagi kalau lupa dalam hafalan itu beda lagi nanti. Kayak Abu Hurairah itu kan penghafal beliau. Dan sering lupa Abu Hurairah itu. Sampai minta amalan kan sama Rasulullah, itu beda lagi kalau itu ya. Nah, kalau sabar, syukur, ridho, gak gampang marah, bisa nahan emosi, itu butuh latihan yang lama. Kalau dalam tasawuf namanya riyadhatun nafsi. Latihan. Tiap hari saat ada orang marah sama kita, nah itu saatnya kita latihan ilmu yang kita dapatkan di pengajian. Ada orang yang menghina kita tambah lagi untuk menghina diri kita sendiri. Itu pada pertemuan lalu kita sudah bahas itu ya. Ilmu menertawakan diri sendiri. Itu Nabi banget gitu. Rasulullah SAW itu manusia yang paling pinter menertawakan dan menghina dirinya sendiri. Nabi Muhammad tidak pernah kasih contoh baik untuk dirinya, enggak. Kalau contoh yang baik itu pasti nunjuk orang. Padahal kan hak bagi Nabi ya, untuk nunjuk diri sendiri. Contoh, saat ditanya, siapa ya Rasulullah manusia yang paling bagus suaranya saat baca Al-Quran? Rasulullah nunjuk Abu Musa al-Asy'ari. Faqad utitu bismar min mazamiri Daud, kata Rasulullah. Aku itu sudah diberi suara semerdu serulingnya Nabi Daud saat baca Al-Quran. Suara siapa yang ia maksud? Suara sahabatnya Abu Musa al-Asy'ari. Tapi giliran untuk menghina diri, nah itu Nabi Muhammad jagonya itu. Saya pernah kasih contoh kalau nggak salah pada pertemuan yang lalu. Saat Rasulullah memperingati haul kematiannya Khadijah. Jadi haul itu sunnah Nabi sebenarnya. Tiap tanggal kematian Khadijah itu diperingati sama Rasulullah. Dibuat kenduri, sembelih kambing, kerabat Khadijah itu dipanggil ke rumah Nabi. Salah satunya adik perempuannya Khadijah, namanya Halah binti Khuwailid. Wajahnya ini mirip betul dengan Khadijah. Aisyah cemburu. Ngapain ya Rasulullah masih ingat wanita tua yang sudah lama mati gituin. Dan itu diomongin di depan Fatimah. Fatimah ini kan putrinya Khadijah. Itu ada riwayatnya di dalam Sahih Muslim. Kalau kita menghadapi situasi seperti itu kan serba salah. Ada dua orang perempuan. Itu perempuan kalau udah marahan itu ngeri. Satu anak kita, satu lagi tim muda kita. Itu serba salah bagi laki-laki. Tapi Nabi jagonya di situ. Saat dilapori sama Fatimah, Aisyah itu sudah kurang ajar sama ibu saya. Fatimah marah besar. Anak mana yang gak marah kalau ibunya dikata-katain? Tapi Rasulullah juga tahu Aisyah itu sedang cemburu, maka ngomong seperti itu. Apa jawaban Nabi? Hebat ibu kamu Fatimah. Kamu janda tua, dapat perjaka muda. Aisyah itu gadis, tapi dapatnya duda tua seperti saya. Itu kan ilmu menghina diri. Tapi dengan cara itu dua perempuan ini damai. Nah, itu cara seperti itu. Ya, harus bisa menertawakan diri. Jadi kalau contoh buruk, kasih diri sendiri. Contoh baik, berikan kepada orang. Itu dalam ilmu tasawuf untuk melatih tadi. Kalau kita sudah hina, orang mau hina kita, masa kita masih marah? Kita aja udah mampu menghina
diri kita sendiri. Masa datang orang menghina kita? Saya memang seperti hinaan kamu. Kan gitu. Apalagi yang bisa membuat kita marah? Nggak ada lagi. Sudah di titik paling rendah itu. Nggak bisa marah lagi kita. Kalau kita sudah ada ilmu menghina diri sendiri, merasa hina diri sendiri. Ya, maka Nabi Muhammad kan bilang dalam hadis sahih itu, wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Tidak ada satupun orang yang waduk rendah hati, pasti hidupnya akan diangkat. Sekarang orang yang mudah jatuh itu siapa? Orang yang duduk atau yang berdiri? Berdiri. Orang yang duduk seperti ini gimana jatuhnya? Nah, saya duduk ini, mau jatuh gimana ini mau jatuh? Nggak bisa jatuh. Tapi orang yang coba bangun, orang yang coba membangga-banggakan, membangun dirinya, itu dia punya potensi jatuh. Pasti itu. Jadi jangan pernah membanggakan prestasi di depan orang. Apalagi kalau di depan orang, bahaya betul. Nah, sebagian kita karena baca Al-Quran dan hadisnya nggak lengkap, baca ayat, fa'amma binikmati rabbika fahadis. Ustaz, tapi kan nikmat itu wajib diceritakan. Benar, ayat. Tapi ayat itu dipagari sama hadis Nabi. Ada hadis yang ngomong gini, ihris bikulli nikmatin bikitimaniha. Usahakanlah oleh kalian, nikmat itu disembunyikan. Fa'inna kulla dhi nikmatin mahsudin. Karena setiap nikmat yang kita miliki, pasti ada orang yang mendengki dengan nikmat. Maka dalam surah Al-Falaq kan ada ayat, Qul a'udzu bil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqa min syarri nafasatil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Setiap nikmat yang kita apa, nikmat ilmu, apa nikmat istri cantik di rumah, apa punya anak yang ganteng atau cantik di rumah, punya mobil baru, itu pasti yang dengki. Maka lihat-lihat orang kalau mau cerita kelebihan diri. Takutnya disalah pahami. Kalau disalah pahami, dia punya power yang lebih kuat, kita habis, kita jatuh kita. Maka pilihan yang paling nyaman dalam agama itu apa? Bersikap rendah diri dengan siapapun. Jangan pernah membanggakan diri, jangan membanggakan harta, membanggakan ilmu. Ya merasa biasa-biasa saja. Beda kalau orang lain ngomong, itu dah. Dia ternyata banyak duitnya, itu beda. Ternyata dia ilmunya banyak, itu beda. Ternyata dia orangnya rajin sholat tahajud, itu beda. Memang disuruh sama Allah kan, uzkuru mahasinakum, sebut kebaikan sesama kalian. Jangan kita menyebut kebaikan diri, biar orang yang nyebut. Kita tugasnya apa? Ngamal ilmu, tugas kita. Uli melu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kau tugasnya beramal, kata Allah. Tugasnya memperlihatkan amal kalian kepada orang lain, itu mohon maaf bukan tugas kita. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah yang akan menampakkan Rasulullah dan kaum mukminin. Nah, itu tugas orang lain, bukan tugas kita. Jadi kita ngurus diri kita sendiri aja, gitu ya. Nah, itu caranya seperti itu lebih kurang. Saya pun nggak alim-alim kali. Lagi coba juga. Sekali-kali terpancing juga. Kemarin Ustaz Aulia udah lihat gimana saya bentak tukang parkir ya. Gitu. Kita masih sama-sama belajar ya. Terus belajar sampai minal mahdi ilal lahdi ya. Terima kasih kepada Ustaz. Karena jam sudah jam 10.05. Kabarnya kita sampai juga. Ya, ada lagi kira-kira? Mana? Ya, kalau nggak ada kita cukupkan. Tapi sebelumnya, kita umumkan beberapa pengumuman. Pertama, hasil tabungan tabungan kajian kasih kita minggu lalu itu 126.000. Kirain 126 juta. Cara bacanya. 126.000. Dan ada pemasukan lain dan juga ada pengeluaran lain.
Jadi untuk singkatnya saya bacakan saldo kas S3 pada hari ini yaitu 410.000. Itu dikeluarkan dengan honor penceramah, transport penceramah di Safari Suku 1, 5 dan juga snack-snack pengajian kita. Itu ada saldo terakhir 410.000 dan insya Allah malam Rabu depan kami bacakan detail ininya, masuknya, keluarnya. Karena kalau sudah bacakan detail ini bendahara kita luar biasa detailnya. Kurang sehat beliau malam ini, jadi saya mewakili aja sampaikan pemasukan malam Rabu lalu dan bacakan saldo akhirnya. Dan untuk pemasukan malam Rabu ini, insya Allah malam Rabu depan kami sampaikan. Itu pertama. Kedua, ada pengumuman yang ingin disampaikan. Pengurus S3, alhamdulillah kemarin kita dari pengurus sudah melaksanakan musyawarah evaluasi, rapat evaluasi akhir bulan yang dilaksanakan di dua saudara, jauh depan, dua saudara sama Haji. Habis dari Betul Kiram Kambilui, kami langsung rapat di dua saudara sama Haji Roti sama Haji dan menghasilkan beberapa keputusan. Dan salah satu dan beberapa keputusan kami sampaikan. Pertama, mengingat untuk memperluas dakwah S3 ini supaya lebih luas lagi dan juga meniru para ulama-ulama kita berdakwah dengan berbagai macam metode, dengan berbagai macam media. Kalau kita tahu kayak Wali Songo segala macamnya, ada lewat seni, ada lewat budaya, ada lewat segala macamnya. Termasuk juga Aceh kan. Aceh juga ulama kita berdakwah lewat seni yang tari-tarian, rapai-rapai semuanya. Jadi pada era modern ini S3 juga mencoba untuk mencontoh para guru-guru kita, ulama kita, yaitu pertama ada kami buat sebulan sekali, 1 bulan sekali tiap Sabtu pertama, yaitu Goes S3. Jadi dan insya Allah kita mulai tanggal 6 ini, 6 September kita mulai, dan alhamdulillah sudah bergabung beberapa komunitas Goes. Pertama ada Laser, ada Ambikom, ada Perwil, Persatuan Kereta Sepeda Ontel, dan ada juga satu lagi saya lupa namanya yang Pak Gito koordinasi yang koordinir, dan beberapa komunitas lain. Dan boleh juga nanti kalau ada komunitas lagi yang mau bergabung silakan, dan juga secara pribadi juga silakan. Dan insya Allah Sabtu ini kita mulai tanggal 6, kita mulai tiap pekan pertama hari Sabtu kita Goes S3. Jadi Goes itu kemarin kita sepakati dengan yang komunitas ada kepanjangannya. G itu gerakan olahraga, wisata, ekonomi dan syariat Islam. Nah, gitu Goes. Jadi bukan hanya sekedar Goes biasa, tapi ada muatan olahraganya, ada muatan wisatanya, ekonominya, dan juga tetap dalam bingkai syariat Islam. Jadi Goes S3 itu ada maknanya, kayak gini juga ada maknanya. Itu mungkin, jadi insya Allah mulai di hari Sabtu ini tanggal 6, dan kita setelah dari Musola Siratul Taqwa, S3 di Musola Siratul Taqwa, penceramah Ustaz Bukhari, dan setelah minum-minum segala macamnya, kita titik startnya di Baskupi dari jam 8, berangkat jam 8. Jadi sebelum jam 8 kumpul di sini, bagi yang ingin ikut Goes sepeda silakan, dan itu kita menempuh jarak 20 sampai 25 km. Dan untuk Sabtu besok yaitu rutenya dari Baskupi langsung ke arah Simpang Lodi, langsung ke Lampu Raya ke belok kanan langsung menuju Ulili, dan terus targetnya titik nol targetnya di Kampung Jawa, dan finishnya di Belang Padang. Jadi finishnya nanti di Belang Padang. Nanti itu mungkin untuk Goes S3. Dan selanjutnya ada program satu lagi juga untuk gaya anak muda. Hari ini anak muda kita gandrung dengan olahraga segala macamnya, maka kami juga ada buat S3 soccer ataupun main bola, yaitu mini soccer. Dan itu kemarin kita sepakati pekan kedua, hari Sabtu pekan kedua. Alhamdulillah tadi sudah kita dapat tempatnya, yaitu di
mini 4G, lapangan 4G mini soccer di samping Taman Budaya atau di belakang Kafe Gunungan. Nah, untuk mainnya insya Allah kita mulai di tanggal 13 hari Sabtu, dan lapangan alhamdulillah sudah kita booking, yaitu jam 8 pagi mulainya, dan kalau bisa datang jam 7.30 itu lebih bagus lagi. Dan insya Allah tanggal 13 itu kita S3 jadwalnya di Masjid Mesra Agung. Nah, selesai minum di Mesra Agung, kita langsung kumpul di KAD mini soccer 4G di samping Taman Budaya. Silakan yang hobi main bola, mungkin ada yang ingin berolahraga bola, silakan, baik yang bapak-bapaknya maupun anak-anak mudanya kami persilakan. Dan rencananya itu memang kalau yang bola ini kita pakai infak yaitu infak minimal 25.000 per orang, boleh lebih boleh kurang. Kalau yang misalnya cuma ada uang 10.000 ikut aja, yang penting kita sama-sama berolahraga. Nah itu mungkin yang ingin kami sampaikan untuk program-program kita. Oh ya, satu lagi lupa. Dan juga ada kesepakatan dengan pengurus, yaitu kayak Ustaz bilang tadi, kita Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Ahlussunnah saja. Jadi ada dibuat pendiri Maulid, Ustaz. Insya Allah dan sepakati yaitu tanggal 9 malam Rabu depan. Dan insya Allah kita buat pendiri Maulidnya sederhana saja di Bali ini. Pas waktu pengajian Ustaz bisa juga malam Rabu depan. Dan bagi yang ingin berdonasi menyumbang, kami persilakan kepada bendahara kita Pak Hamdani, atau sampaikan ke Pak Weli juga boleh, ke pengurus 3 juga boleh. Karena kebetulan Pak Hamdani nggak datang hari ini, kami persilakan. Tapi di grup kasih juga ada kami buat itu nomor rekening sementara, nomor rekening Pak Hamdani. Kalau yang ingin menyumbang kami persilakan. Insya Allah kita kenduri ala kadarnya apa, nanti dari segi dana berapa terkumpul, berapa yang bisa kita buat. Nah gitu sepakatannya ya. Tapi keinginan kami itu kalau bisa ada kuah belangong. Tapi kalau misalnya belum sanggup untuk kali ini, biasa saja dulu. Yang penting ada kenduri maulidnya, supaya kita jangan jadi Ahlussunnah saja, tapi Ahlussunnah wal Jamaah. Itu mungkin yang lain ada lagi kira-kira mau beli? Ustaz? Mana. Ya itu aja mungkin. Nanti setelah ini saya tutup dulu. Mungkin kita ada yang kegiatan besok, mungkin bisa saya tutup. Yang mungkin ingin langsung pulang silakan. Ada yang ngobrol-ngobrol lagi dulu juga persilakan. Ya mungkin pengumuman itu dulu. Jangan lupa hari Sabtu ini di Musola Siratul Taqwa. Jadi ada Kutaraja Fred